Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan bicara soal bawang kesadaran diri. Itu sejenis bawang untuk dimasak atau apa ya? No. Ini adalah bawang kesadaran diri. Oke teman-teman, semoga menikmati. Oke. Kesadaran diri itu ya teman-teman ibarat sesiung bawang, punya banyak lapisan. Semakin cepat teman-teman kupas lapisan demi lapisan, maka akan semakin cepat pula lah teman-teman mulai menangis tanpa disangka-sangka, tanpa tahu penyebabnya dan tanpa ada alasan. Katakanlah lapisan pertama bawang kesadaran diri adalah pemahaman yang sederhana terhadap emosi seseorang. Seperti inilah jika saya senang. Ini membuat saya sedih. Ini memberi saya harapan. Mungkin itulah kata-kata yang sering teman-teman pakai ketika teman-teman merasakan atau feeling sesuatu. Sayangnya, ada banyak orang yang payah, bahkan di tingkat kesadaran diri yang sangat dasar ini. Saya tahu karena saya adalah salah satu di antara mereka. Saya dan adik-adik saya terkadang saling menimpali hal seperti ini. Ya, seperti ini tentunya. Kita semua memiliki titik-titik kekurangpekaan emosional. Titik ini muncul karena berpautan dengan emosi-emosi yang dianggap tidak pantas untuk dibiarkan berkembang. Perlu latihan dan usaha bertahun-tahun untuk bisa mahir mengenali apa saja kekurangpekaan emosional yang ada pada diri teman-teman dan kemudian mengekspresikan emosi-emosi yang terpengaruh itu secara tepat. Tindakan ini sangat penting teman-teman dan layak untuk dicoba. Lapisan kedua dari bawang kesadaran ini adalah kemampuan untuk bertanya, mengapa kita merasakan emosi tertentu? Pertanyaan mengapa ini sulit dan kadang perlu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pada akhirnya bisa mendapatkan jawaban secara konsisten dan akurat. Sebagian besar orang perlu menemui sejumlah ahli terapi hanya untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan pertama kalinya. Pertanyaan itu penting karena memberi pencerahan akan apa yang kita anggap sebuah kesuksesan atau kegagalan. Mengapa Anda merasa marah? Apakah karena Anda gagal mencapai suatu sasaran? Mengapa Anda merasa lesu dan tidak bersemangat? Apakah karena Anda merasa tidak cukup andal? Semua itu hanya pertanyaan bodoh yang ketika kita benar-benar memahami makna dari kehidupan. Lapisan pertanyaan ini membantu kita mengerti akar masalah dari emosi yang menguasai diri kita sendiri. Begitu teman-teman memahami akar masalah tersebut, idealnya teman-teman bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Namun masih ada, bahkan lebih dalam, lapisan bawang kesadaran diri lainnya. Dan sialnya, ini membuat kita berderai air mata. Lapisan ketiga itu adalah mengapa saya menganggap ini sebagai kesuksesan dan kegagalan. Bagaimana saya mengukur diri saya? Dengan standar apa saya menilai diri saya dan setiap orang di sekitar saya? Ini lapisan terakhir ya teman-teman. Tingkatan ini memerlukan pertanyaan dan usaha yang terus-menerus. Luar biasa sulit untuk diraih. Tetapi inilah hal yang paling penting. Karena nilai-nilai yang kita pegang menentukan hakikat permasalahan teman-teman. Dan hakikat dari permasalahan teman-teman menentukan kualitas hidup dari teman-teman sendiri. Nilai-nilai mendasari segala hal yang berhubungan dengan diri teman-teman dan apa yang teman-teman lakukan. Jika nilai-nilai yang kita anut tidak bermanfaat,
Jika apa yang kita anggap sebagai sebuah kesuksesan atau kegagalan dipilih dengan gegabah, apapun yang dibangun berdasarkan nilai-nilai tersebut, pikiran, emosi, perasaan sehari-hari semuanya akan rusak. Setiap hal yang ada dalam benak dan perasaan teman-teman mengenai suatu keadaan, pada akhirnya kembali pada seberapa bernilainya hal tersebut dalam pemahaman kita masing-masing. Sebagian orang kelimpungan menjawab pertanyaan mengapa ini secara akurat. Dan ini menghalangi mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam atas nilai-nilai yang mereka anut sendiri. Tentu, mereka mungkin mengatakan kalau mereka menghargai kejujuran dan persahabatan sejati. Namun kemudian menikung dan menusuk teman-teman dari belakang demi membuat diri mereka sendiri merasa lebih baik. Orang-orang mungkin mengapresiasi diri mereka kesepian. Namun ketika mereka bertanya kepada diri sendiri mengapa mereka merasa kesepian, mereka cenderung menyalahkan orang lain. Semua orang kejam. Tidak ada seorang pun yang cukup cakap atau pandai untuk memahami mereka sendiri. Dan karena itulah, mereka lebih baik menghindari masalah ketimbang mencari jalan keluarnya. Bagi beberapa orang, itu dianggap sebagai kesadaran diri atau self-awareness. Padahal, andai teman-teman mampu menyelam lebih dalam lagi serta mencermati nilai-nilai yang ada di dasarnya, teman-teman akan menyadari bahwa analisis yang teman-teman lakukan itu didasarkan oleh hasrat untuk menghindari tanggung jawab atas masalah teman-teman sendiri, ketimbang secara akurat mengenali masalah tersebut dengan hanya mengupatnya. Teman-teman akan menyadari bahwa pilihan teman-teman hanya sekadar untuk mendapatkan sensasi kelegaan sesaat, bukannya melahirkan kebahagiaan yang sejati. Sebagian besar motivator juga mengabaikan lapisan kesadaran diri yang lebih dalam ini. Mereka menjadikan orang-orang miskin sebagai klien mereka. Karena orang-orang itu ingin menjadi kaya, lalu memberi mereka segala jenis saran tentang bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dan mengabaikan pertanyaan dasar yang sangat bernilai. Apa itu? Pertanyaannya adalah, mengapa mereka menempatkan kebutuhan untuk menjadi kaya di urutan pertama? Bagaimana mereka mengukur kesuksesan dan kegagalan mereka sendiri? Bukankah sebenarnya ada nilai-nilai tertentu yang sangat mungkin menjadi akar masalah dari ketidakbahagiaan mereka? Dan bukannya fakta bahwa mereka belum mengendarai Bentley? Apakah mereka belum cukup uang untuk membeli sebuah Ferrari atau sejenis BMW atau Ford atau merek mobil terkenal lainnya? Semua hanya pertanyaan kosong dan belaka. Banyak petuah di luar sana yang menggunakan pendekatan yang dangkal, yaitu hanya membuat orang-orang merasa baik dalam jangka pendek. Sementara, masalah jangka panjang yang sesungguhnya tidak pernah terselesaikan. Persepsi dan perasaan orang mungkin berubah, namun nilai pokok dan ukuran dari nilai tersebut tetap sama. Ini belum bisa disebut sebuah kemajuan yang sesungguhnya. Ini hanya cara lain untuk merasa seolah-olah gembira. Bertanya kepada diri sendiri secara jujur itu sulit. Teman-teman harus mengajukan kepada diri sendiri pertanyaan yang tidak nyaman untuk dijawab. Kenyataannya, sesuai pengalaman saya, semakin tidak nyaman sebuah jawaban, semakin itu mendekati kenyataan yang sebenarnya. Luangkan waktu dan pikiran sesuatu yang sungguh membuat Anda muak. Sekarang tanya diri teman-teman, mengapa hal itu mengganggu teman-teman? Kemungkinan teman-teman akan memberikan jawaban berupa suatu pengalaman kegagalan atau semacamnya. Kemudian amati pengalaman kegagalan tersebut. Dan bertanyalah kepada diri teman-teman mengapa jawaban itu kelihatan benar. Bagaimana jika kegagalan tersebut bukanlah sesungguhnya sebuah kegagalan? Bagaimana jika selama ini ada yang salah terhadap persepsi teman-teman atas suatu kegagalan? Oke, demikianlah teman-teman cerita kita tentang bawang kesadaran. Ada 3 jenis lapisan di bawang kesadaran tergantung dengan kita menyikapi dan menjalani kehidupan ini. Jika kita tahu tujuan, jika kita tahu prioritas, jika kita tahu
suatu purpose, nilai purpose yang kita ingin tuju, maka kita akan mendapatkan apa itu kebahagiaan. Namun jika kita hanya ikut dan kita hanya mau mendengarkan apa yang dikata orang, kritikan orang menjadi prioritas hidup, maka kita siap-siap untuk gagal dan membahagiakan orang lain dengan kegagalan kita.